Aditya Diguntoro, saya dari Strategic Communication. Dan dalam video kali ini, saya akan menjelaskan tentang dua elemen, yaitu adalah personal branding dan juga grooming. Dua elemen ini itu sangatlah penting dan berperan besar dalam membentuk kesan dalam penilaian orang lain terhadap diri kita sendiri. Nah, di tengah persaingan akademik dan juga dunia kerja yang semakin ketat, setiap individu dituntut untuk mampu menampilkan identitas dirinya secara jelas. Cara kita berkomunikasi, berpenampilan, serta bersikap akan membangun citra personal yang melekat di benak publik. Maka dari itu, izinkan saya pertama-tama saya akan menjelaskan tentang pengertian personal branding. Apa itu personal branding? Personal branding dapat diartikan sebagai upaya membangun dan juga mengelola citra diri agar memiliki nilai dan juga keunikan tertentu. Personal branding bukan hanya sekedar membangun kesan yang dibuat-buat, melainkan bagaimana seseorang menonjolkan potensi dan juga karakter diri secara konsisten dan sesuai dengan tujuan yang ingin disampaikan atau ingin dicapai. Apa itu peran grooming dalam personal branding? Peran grooming dalam personal branding menjadi bagian penting dalam personal branding itu sendiri. Karena berkaitan langsung dengan penampilan dan sikap profesional. Grooming meliputi kerapihan berpakaian, kebersihan diri, serta cara membawa diri dalam situasi formal maupun non-formal. Kesan pertama seringkali dibentuk dari aspek visual, sehingga grooming yang baik dapat mencerminkan kedisiplinan, rasa percaya diri, dan juga profesionalisme seseorang. Dengan adanya grooming yang tepat, pesan dari personal branding yang ingin disampaikan akan lebih mudah diterima oleh orang lain. Nah, bagaimana dengan strategi personal branding yang akan saya jelaskan ini? Strategi personal branding yang akan saya jelaskan itu ada 4. Yang satu, menentukan identitas atau posisi diri. Kita perlu memahami bagaimana ingin dikenal oleh orang lain dan nilai apa yang ingin ditonjolkan. Yang kedua, itu adalah menjaga konsistensi. Personal branding harus tercermin secara selaras antara perilaku, komunikasi penampilan, dan aktivitas di ruang publik, termasuk media sosial. Yang ketiga, menjadi autentik. Personal branding yang efektif bersumber dari karakter asli diri, bukan hasil meniru orang lain. Dan yang terakhir keempat, itu adalah meningkatkan eksistensi diri. Personal branding perlu diperlihatkan melalui berbagai aktivitas seperti presentasi, diskusi, maupun keterlibatan di bidang yang relevan. Komponen personal branding itu ada 3, yaitu ada achievement, strength, dan juga goal. Personal achievement menunjuk pada pencapaian dan pengalaman yang pernah diperoleh, baik dalam bidang akademik maupun non-akademik. Pencapaian ini berfungsi sebagai bukti kemampuan dan kredibilitas diri sendiri. Dan juga yang kedua itu adalah strength. Strength itu kelebihan dan juga kemampuan utama yang dimiliki oleh seorang diri dalam menjadi pembeda dengan individu lainnya. Contohnya seperti kemampuan berbicara di depan umum, berpikir kreatif, dan juga bekerja dalam tim. Yang terakhir itu adalah goal, merupakan tujuan jangka pendek maupun jangka panjang yang ingin diraih, dan mana tujuan ini menjadi arah utama dalam membentuk dan memperkembangkan personal branding agar tetap relevan dengan rencana di masa depan. Nah, sekian sebagai penutup. Personal branding dan grooming merupakan aspek penting yang perlu diperhatikan sejak dini. Karena dari itu, dengan strategi yang tepat serta pemahaman terhadap pencapaian, kekuatan dan tujuan diri seseorang dapat membangun citra personal yang positif dan juga profesional. Semoga penerapan ini dapat memberikan gambaran mengenai pentingnya personal branding dalam kehidupan akademik maupun non-akademik, dan maupun di kehidupan yang profesional. Sekian dari saya, terima kasih.